Halo, aku Mungi. Aku datang untuk bermain. Menyelamatkan dunia. Bosan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi rahasia? Seperti apa? Semua orang bisa berbagi apa yang benar-benar mereka inginkan saat ini. Aku berharap hujannya berhenti. Kita tidak bisa keluar dan bermain. Dan aku berharap aku tak akan pernah ngantuk. Jadi kita bisa bermain sepanjang malam. Dan aku ingin terbang. Lebih tinggi dari. Katakan Wibi, apa-apamu? Aku berharap bisa lakukan sesuatu yang benar-benar hebat dan menakjubkan. Toto seperti selamatkan dunia. Seperti yang dilakukan para pahlawan. Meskipun aku tahu hal keren seperti itu sangat tidak mungkin terjadi padaku. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk jadi pahlawan? Luigi, jika dalam bahaya dan butuh bantuanmu. Tolong aku. Terima kasih banyak, Wibi. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sana. Kau pahlawanku. Kau selamatkan temanmu, Wibi. Tak perlu berterima kasih. Itu bukan apa-apa. Dan kau, Skip, kenapa kau tidak melompat keluar? Lubangnya sangat dangkal. Aku tidak bisa. Hati-hati ya. Aku harus pergi. Baiklah, itu bukan tantangan yang sebenarnya untuk Wibi. Bagaimana kalau banyak tantangan kecil? Tolong aku. Siapapun, tolong. Munsi butuh bantuan. Aku tenggelam. Baiklah, kita sudah memperbaiki 2 bendungan dari 3. Tinggal 1 lagi. Kita kehabisan kayu, Jenderal. Kita harus mencari lagi di hutan. Bendungannya bisa jebol kapan saja. Aku lihat ramalan cuacanya dan ramalannya hujan lebat. Ini berbahaya. Ketinggian air akan naik. Kita harus bergegas kalau begitu. Ayo ambil persediaan sebelum hujan turun. Aku sadar saat kau meminta tolong untuk kedua kalinya. Ada yang tidak beres. Kalian bertiga terus saja mendapat masalah. Kami benar-benar ingin mimpi mau jadi kenyataan, Wibi. Kau berharap bisa jadi pahlawan. Aku tak percaya ini. Pahlawan hanya ada di buku komik. Aku tahu itu. Aku bukan bayi. Soal bayi-bayi. Ibuku memintaku mengajak anak-anaknya untuk melihat bendungan di sungai. Mau ikut dengan kami? Tentu saja. Bendungan itu menahan air ketika sungai meluap. Ini melindungi lembah kita dari banjir. Keduanya besar sekali. Kayu-kayu ini terpasang rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewati sisi bendungan. Sebenarnya, ada beberapa celah di sini. Dan airnya merembes masuk. Kakek Tuan Weber dan Tuan Giggins pergi ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan masalah besar. Kita harus tutup celah-celah ini. Aku akan ambil lilin. Itu penyekat yang bagus. Butuh bantuan? Tidak, kau tak bisa berbuat banyak. Hanya aku yang bisa menangani lilin. Tolong antar anak-anak pulang. Baiklah, kita selesai. Oh, lihat awan-awan gelap itu. Badai akan datang. Ayo cepat. Petir jatuhkan pohon ini. Jalannya terhalang. Kita harus memutar jalan. Sepertinya sudah selesai. Apa kalian percaya? Seseorang telah menutup semua celahnya. Dan semuanya tertutup dengan lilin. Dan aku bisa lihat lilinnya masih baru. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Jika air merembes, kita pasti sudah kebanjiran. Seseorang sudah membuat persiapan tepat waktu. Aku penasaran siapa penyelamat misterius ini. Beginilah bagaimana si kecil Wibi melakukan sesuatu yang sangat heroik. Dan selamatkan dunia tanpa dia sadari. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi, upsi. Apa yang kalian lakukan?
Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Ah! Oh, Skip! Katakan, apakah kau lihat tolak-tolak itu? Hei! Tadi mereka mengejarku, tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Oh, apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja, aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punya aku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punya aku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo. Berikan. Upsi. Upsi. Mereka datang mengambil papannya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo Skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Munzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun. Mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan Skip, kalau baik kepada orang mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar. Pekaman ini semua carbik sekali. Kemana perginya? Oh, lihat ke atas. Apa itu, Skip? Munzi. Itu roti lapis milikku. Kenapa bisa ada di sini? Kau pasti lapar. Mungkin saja. Ayo latihan gerakanmu. Apa yang lucu, Doti? Gerakanmu kelihatan keren. Oh, aku tahu. Ini namanya tarian obeng. Atau tarian suku. Tapi aku suka sekali berputar-putar. Untuk pertunjukannya, aku akan pakai rok dengan lampu terang dan... Munzi, kau dapat kehormatan mewakili hutan kita. Semua orang berharap kau tampil dengan baik dan kau melakukan tarian obeng. Kau harus belajar tarian modern. Katanya tren terbaru adalah tarian robot. Tapi aku tak mau menari robak. Tapi kau mau menang kontes ini kan? Kalau begitu kau tak punya pilihan lain, Monzi. Biar kau tunjukkan gerakannya.
Aku tak suka tarian robot ini. Tapi yang penting yang lain suka. Bolehkah aku menari untuk musuh tak pertunjukan? Aku ingin berputar-putar skip. Tentu saja boleh. Aku bahkan bawa ruku. Perhatian para peserta. Giliran lu naik panggung begitu kumbang-kumbang dari hutan sebelah selesai menari. Cepat ke belakang panggung. 1, 2. Yang ini di sini, yang ini di sini. Baik, mana tarian robotnya? Teman-teman, aku kehilangan rekamannya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Entah hilang di mana. Lalu bagaimana aku bisa menari? Dan akhirnya, peserta terakhir akan menutup pertunjukan. Mari sambut penari dari hutan kita sendiri. Munzi. Sudah periksa kantong bukamu, Skip? Aku sudah periksa di mana-mana. Buka tedainya. Ayo Skip, putar rekamannya. Penonton sudah menunggu. Kita pasti juara pertama untuk tarian terburuk. Apa kau sadar betapa sunyinya saat aku selesai tampil? Oh, rekamannya. Aku taruh di sini untuk menandai padang rumput ini. Karena di sini banyak stroberi liar. Jadi aku menggunakannya sebagai penanda. Apa kalian mau terima hadiah untuk penampilan tari terbaik? Penampilan terbaik. Tentu saja. Tarianmu sangat unik dan semua orang menyukainya. Bagaimana bisa terjadi? Munzi menampilkan tarian kesukaannya berkali-kali setelah kontes itu. Semua orang sangat senang. Tidak masalah kalau tariannya ketinggalan zaman. Yang penting adalah semangat dan kegembiraan yang Munzi berikan dalam tariannya. Mematahkan jarum tempat kehidupan si penjahat tersembunyi. Dan mengalahkannya. Ya sayangku. Itu sangat hebat. Mereka kalahkan penyihir jahat. Naga berketawa dua dan penjahat yang abadi. Dan mereka selamatkan sang putri. Pesta besar telah tersaji di atas kain meja ajaib. Begitulah akhir dari ceritanya. Kita sudah sampai. Turunkan barang dari kereta. Ini rumah baru kita. Kita telah pindah ke hutan ajaib. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Eni, boleh aku pinjam sapunya? Aku harus menyapu padang rumput. Tentu saja boleh. Aku menari dengan sangat baik. Aku berputar-putar. Kau berputar balik sekali. Dan jubah bagusmu tersangkut. Lihat lubang itu. Awas teman-teman, itu naga. Itu penyihir terbang. Sepertinya hutan ini benar-benar ajaib. Jubahnya bagus seperti baru. Jarumnya. Baiklah. Aku tahu itu siapa. Penjahat yang abadi. Dan monster marah muda. Juara, ikuti aku. Ayo singkirkan makhluk-makhluk jahat dari tempat ini. Para penjahat akan jadi akhir hidupmu. Kembalikan jarumnya, dasar anak nakal. Festival panen. Sepertinya aku sudah selesai di sini.
Kita bisa ganggu kami. Penyihir jahat, pergilah dari sini. Penyihirlah naga berkepala dua. Sepertinya kau kebanyakan baca dongeng. Aku Pupsi, dan ini saudaraku Pupsi. Kami ini ulat. Dan aku Skip. Dan ini teman-temanku Munzi dan Wibi. Jadi kau bukan penyihir jahat? Penjahat takut monster. Tentu saja bukan. Dan hutan ini tidak ajaib. Itu semua bohong, Bu. Kami bukan pahlawan. Tolong aku. Siapapun. Apakah ada pahlawan berani di hutan ini? Kau tak punya kesempatan, Tuan Putri. Tuan Putri. Kami datang untukmu. Pergilah kau, monster. Terima kasih para pahlawan. Selamat tinggal, juraku. Selamat tinggal, Tuan Putri. Terima kasih. Buah-buahan. Perjamuan satu lagi hidangkan di atas tapak ajaib. Sudah kubilang. Ini benar-benar hutan ajaib. Dan kita adalah juara sesungguhnya. Begitulah cara kumbang-kumbang kecil mengusir penjahatnya. Selamatkan Tuan Putri dan merasa seperti pahlawan sejati. Tertulis bagus. Oh, di sini juga tertulis bagus. Munzi, kenapa kau berhenti? Di pada rumput itu tulisannya juga tertulis bagus. Memangnya kenapa? Ayo pergi. Tertulis bagus lagi. Kau benar. Ini aneh. Aku tahu. Ayo lihat dari atas. Kita mungkin bisa tahu siapa yang menulis kata ini. Oh, wow. Ini bukan kebetulan. Andai aku tahu apa artinya. Mungkin ini perayaan yang bagus. Atau mungkin bahaya besar. Aku ragu. Menurutku perayaan bagus. Aku rasa ini peringatan kita tentang bahaya besar. Monzi. Clava. Benar sekali. Namamu Clava. Kau sangat manis. Menurutku, Skip, kita harus temukan orang yang punya alasan untuk rayakan sesuatu besar dan memberi selamat padanya. Hey, Skip. Clava. Clava, kami tak punya waktu bermain denganmu. Kami harus cari tahu bahaya besar apa yang menunggu kita dan bersiap menghadapinya. Mungkin kita bisa tahu siapa yang menulis kata ini dari tulisan tangannya. Clava, kenapa kamu hapusnya? Tidak apa-apa, kita bisa lihat tanda yang lain. Dan sekarang aku sudah bersenjata. Dia ambil rantingnya. Butuh ranting baru. Tak ada ranting. Mungkin Wibi yang menulisnya. Huruf-hurufnya terlalu besar. Biar ku coba meniru. Tidak, tak mungkin Wibi yang menulisnya. Dia tidak cukup kuat untuk itu. Doti juga tidak. Apa mungkin Tuan Weber? Atau Tuan Higgins, atau Tina Kura-Kura. Aku tahu satu hal yang pasti, Munzi. Bukan ikan atau bibilisi yang menulisnya. Ya, Skip, kau benar. Tak ada ranting yang bisa ditemukan. Aku harus dapatkan ranting tulis. Bagaimana kita tahu pelakunya? Itu punyaku. Itu punyaku. Itu para ular. Di mana bahayanya? Selamat. Selamat ya. Kau sudah gila. Popsi, ayo
kita pergi. Benar. Mereka benar-benar sudah gila. Aku mau rantingku. Aku mau rantingku. Bahaya besar. Lava sudah gila. Dia menyerang kita. Lari. Itu rantingku. Munzi, Heskip. Aku menulis sekarang belajar sangat bagus. Sudah aku bilang ada yang harus dirayakan. Lava, selamat. Begitulah yang terjadi. Semua sudah terbiasa menganggap Lava sebagai anak kecil. Meskipun ukuran tubuhnya besar, sampai-sampai mereka tak sadar dia sudah tumbuh besar dan bisa membaca dan menulis. Kerja yang bagus anak-anak. Semua tanaman akan suka. Tanpa disadari, kita akan dikelilingi hasil kerja keras kalian. Jakobku menabrak sesuatu. Mungkin harta karun. Sudah kudugde. Semuanya. Kami temukan harta karun. Apa? Dapat ini. Mungkinkah? Sepertinya itu kota harta karunku. Aku hampir lupa soal itu. Bagian tersayangku. Kita telah mengalahkan banyak musuh bersama. Oh, lihat ini. Kuda kecilku. Mereka mainan terbaikku dan aku sangat menyayanginya. Kalau kau sayang mereka, kenapa kau menguburnya? Apa musuhmu mengambilnya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin simpan sebagai kenang-kenangan. Kupikir saat aku dewasa, aku akan menggalinya suatu hari nanti. Dan akan membawa kembali kenangan masa kecilku. Dan aku benar. San! Aku akan lindungi kerajaan demi kebaikan semua. Dengan kode setiaku dan pedang perkasaku. Aku tahu. Ayo kita kubur barang kesayangan kita sebagai kenang-kenangan. Aku setuju. Jadi saat kita sudah tua dan bermarah nanti, kita bisa menggalinya dan tersenyum. Dan kita jadi anak-anak lagi seperti kakak Stenger. Baiklah. Dan kita tak perlu cari kota untuk menyimpannya. Karena kita sudah punya ini. Sekarang, ayo mulai upacara penguburan barang kenang-kenangan kita. Baiklah, sekarang kita tinggal tunggu. Kau sangat baik untuk datang dan minum teh. Wah, bagaimana kabarmu? Aku baru saja mengecek kukuku. Dan nyonya itu bilang tanganku seperti seorang bintang. Dan aku langsung, ya ampun. Loti, kenapa boneka itu di sini? Boneka apa? Kau serius? Boneka itu seharusnya dikubur di dalam peti. Tapi aku cuma mengeluarkannya untuk bermain. Sebentar. Kita sudah sepakat untuk menggalinya setelah kita semua dewasa, Loti. Tapi aku janji akan kembalikan ke kotakmu gitu. Aku selesai bermain. Percayalah padaku. Hey, Wibi. Hah? Kau tak akan percaya yang Dut lakukan. Hei, kembali. Apa kau tak mendengarku? Aku mengejarmu dari tadi. Tunggu, dari mana benda ini? Entahlah, aku tidak tahu. Karena mirip sekali dengan ember yang seharusnya ada di dalam peti. Maaf. Tapi ada lomba besar untuk mengumpulkan serbuk bunga paling cepat. Dan aku ingin pakai ember keberuntunganku. Hey Munzi, Loti dan Wibi terus ambil barang-barang mereka dari peti. Tidak ada artinya kalau tidak tinggalkan barang-barang itu untuk waktu yang lama. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? Coba kau lihat. Munzi, kau juga ternyata. Maafkan aku, Skip. Aku cuma ingin lihat buku kesayanganku sekali lagi. Masih lama sekali sampai kita tua. Aku rasa aku tak bisa menemu selama itu. Ya! Hei, semua. Kenapa kalian murung? Kami cuma ingin kubur barang kesayangan kami sebagai kenang-kenangan. Tapi kami terus menggalinya dan bermain dengannya. Mainkan saja.
Aku hanya memukul mainanku saat aku sudah tak ingin bermain dengan mereka lagi. Maksud kenang-kenangan adalah kita menyimpannya untuk ingatkan kita masa yang berbeda dalam hidup kita. Jadi, selama kita masih ingin gunakan barang-barang kita tak perlu menguburnya dalam peti. Tentu saja tidak. Oh yeah! Ayo kita ke peti itu. Aku merindukan tali lompatku. Yeah! Barang-barang kesayangan membuat kita sangat bahagia. Entah saat sudah dewasa. Atau belum. Lah, ayo main mata-mata. Dan siapa yang akan kita hindai? Ya, makanan harus enak, sehat, dan beragam. Dan kau yakin tuh Tita akan marah jika kita makan wortelnya? Iya, aku tahu cara menipunya. Wortel itu manis dan kaya vitamin. Menurutmu latu-latu itu? Kita akan hintai Wupsi dan Pupsi. Kita akan bongkar rencana mereka. Apa? Kau terlalu mencolok untuk jadi mata-mata. Tapi kita bisa perbaiki itu. Sayang sekali. Berarti sudah datang. Berarti kita tak bisa makan wortelnya. Selamat pagi bunga-bungaku. Apa kabar labu kecilku? Mau aku sirami? Tentu saja. Akan aku lakukan. Hai, lucu sekali. Luti bicara dengan labunya. Ya, memangnya kenapa? Dia bicara sama bunga-bunga. Aku tak bisa berhenti Untuk ketawa. informasi, semakin kau berbicara dengan tanaman, semakin baik pertumbuhannya. Apa bunga-bunga yang menyuruhmu melakukannya, Luti? Mungkin saja begitu. Betul sekali. Bunga-bunga yang bilang. Ya, lupakan wortelnya. Kita harus makan robot lagi. Aku tak terlalu suka wortel. Tanaman akar segar ini milikku. Oh, itu sakit. Apa kau katakan sesuatu? Tidak, lihatlah. Aku sedang makan. Akar ini bicara padaku. Mereka melihatku dengan mudah. Tahu-tahu, aku tak bisa jadi Oh, mata-mata. Ini belum berakhir. aku baru saja dapat ide bagus. Berhentilah menangis. Itu hanya suara-suara aneh saja. Aku tidak akan pernah makan rumput di dermaga lagi selamanya Upsi. Aku akan kurus kering, jadi ceking, dan tidak menarik. Ada makanan lain kalau kau tidak mau makan rumput. Lihat ke sana. Buah beri merah. Jangan mendelitiku. Permisi. Ma! Bolehkah aku berjalan melewatimu saja? Mereka membuatku takut. Tak ada yang perlu ditakutkan. Bunga tidak menggigit. Kurasa begitu. Kau juga takut dengan mereka? Aku sama sekali tidak takut. Aku akan jalan saja. Dan aku akan buktikan dengan makan apel ini. Silakan. Makanlah. Aku tidak takut. Aku bingung harus mulai dari mana. Jangan makan apel ini. Ada cacing di dalamnya. Ya, kau hebat. Kau tak bisa membantaku. Aku tahu banyak tentang bunga. Semua dendrian itu pahit. Aku sangat butuh makanan. Ya, bukan kau yang kumaksud. Oh, baiklah. Kami akan rapikan kelopakmu dengan rapi. Ulat-ulat tetap selalu menemukanku. Tanaman-tanaman sedang membicarakan kita. Sulit bersembunyi dari mereka. Kita mengecat Mo sebagai tanaman akar. Menyamarkan Mo sebagai stroberi. Aku sungguh tak tahu bagaimana lagi membuatmu berbau. Ya kan, Monzi? Entahlah. Stroberi, tanaman akar. Ternyata selama ini hanya Monzi. Upsi, kita hampir saja memakan Munsi. Kau sadar tidak? Off tidak. Oke, kalau akar dan stroberi ternyata Monzi. Bagaimana dengan apelnya? Berasa apel itu, mungkin. Sebenarnya, apel memang bisa bicara. Sudah pengetahuan umum kalau tanaman tak bisa bicara. Pupsi dan Popsi terus makan buah beri dan rumput dengan gembira. Namun mereka hindari apel untuk waktu yang lama. Untuk jaga-jaga. Kalian cantik sekali. Tidak. Oh tidak.
kecil. Bertahanlah. Aku kan selamatkan kau. Berteduhlah di sini. Jauh lebih baik. Tangkap. Dapat. Sekarang tangkap ini. Oh ya. Awas. Kawan-kawan kecilku. Kau harus perhatikan sekitarmu. Apa maksudmu? Ya, Dotie. Ini cuma setetes embun. Bukan berarti itu tidak penting. Kalian berdua memang tidak mengerti. Aku pergi. Aneh. Ya ampun, itu sangat manis. Aku kekenyangan. Sangat kekenyangan. Aku agak haus. Aku juga. Lihat Pupsi. Kau tetes embun istimewaku. Jangan cemas. Aku akan menjagamu dengan baik. Itu dia yang kumaksud. Yeah. Apa yang kau lakukan? Kami cuma ingin minum. Ambil minum dari sungai kecil. Airnya penuh. Ini embun kesayanganku. Dasar rakus! Kau aman bersamaku di sini. Sekarang, di mana aku memasang jaring baruku? Di atas sana bagus juga. Hei, Tuan Weber. Hentikan. Kau hampir membuatku jatuhkan tetesanku. Ya ampun, maafkan aku, Doti. Tetesanku. Kita sendirian sekarang tetes embun. Cari. Ayo. Ayo main. Ayo kita terbang. Oh, tetes embun. Bukankah matahari akan mengeringkanmu? Kau bercanda. Akulah matahari. Luar biasa. Apa kau bisa jadi benda lain? Aku bisa jadi apapun. Dari? Bangun. Kau harus menyingkir dari matahari. Mana tetes embunku? Siapa di antara kalian yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambil tetesmu. Mungkin sudah menguap. Tidak apa-apa, Duti. Dunia ini penuh dengan air. Kau bisa dapat ratusan tetes kalau mau. Aku tak mau air lainnya. Aku mau tetes embunku. Tetes embunku. Teman sempurnaku. Badai. Kita harus pulang. Minumlah sepuasnya. Aku punya banyak secangkir teh panas dan selera beri sekali. Kenapa Doti kelihatan kesal begitu? Tetes embunnya yang baru menguap terkena sinar matahari. Tetes embun itu hendak kembali ke keluarganya di langit. Tetes-tetes embun berkumpul membentuk awan. Dan saat awannya cukup besar, mereka akan menurunkan hujan. Dan tanpa hujan, kita tidak akan punya madu atau buah beri atau bunga. Lihat itu. Matahari mulai terbit. Sangat indah. Ya ampun. Jika tanpa embunku, kita akan punya semua keindahan ini. Padang rumput terlihat sangat indah setelah hujan musim panas. Semua berkat tetes embun merek Dote. Temannya yang tersayang pasti di suatu tempat di luar sana. Wapsi, Apa kataku? apa kau suka panen rumput? Ya, Berarti kau rumput sih. oh, kau di sini. Skip, kau suka kue pastry. Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. Oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benar kan, Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu? Dapat gelarnya.
Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat nasi kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi burung. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama skate. Pupsi dan aku yang akan duluan. Yang pertama Tina Kura-Kura. Dorongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang, bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersama di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang Tidak pertama. harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurut Musket dan Lolat-Lolat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama. Tentu tidak, tapi sejak saat itu mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Akulah warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah? Tidak. Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua peri-peri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru?
Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning. Tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh, Monzi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat Skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antigen, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya. Anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie, kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua koma kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Ani menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para olat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Siapa di sana? Skip. Aku bukanlah Skip yang biasa. Aku detektif. Siapa? Detektif. Aku menyelidiki kejahatan. Tunggu, maksudmu ada kejahatan di hutan ini? Skip, belum ada apa-apa. Tapi aku awasi semuanya. Kalau kamu terjadi sesuatu. Skip, kenapa kau perhatikan aku seperti itu? Kau tak menuduhku penjahat, kan? Siapa saja bisa jadi penjahat. Kau benar. Tidak ada penjahat di hutan ini. Aku hanya sangat ingin jadi detektif hebat. Apakah itu permintaan yang terlalu berlebihan? Geografi. Wibi, maaf, aku melakukan ini untuk Skip. Dia akan punya kesesungguhan untuk dipecahkan. Baiklah, bahasa Inggris sudah selesai. Hari ini PR geografi, jadi lanjut matematika. Shit, cuma tembak. Seseorang di hutan telah lakukan kejahatan, dan kau harus selidiki. Ayo. Wah. Hei semua. Ada apa, Wibi? Jadi? Apa? Ada masalah. Ada banyak PR yang harus dikerjakan. Cuma itu. PR-nya susah. Semuanya baik-baik saja. Ya, aku selesaikan PR bahasa Inggrisku. Sekarang aku mengerjakan matematika. Dengar, Munzi, aku harus belajar. Kau semua tak kehilangan apa-apa? Tidak. Seperti buku-bukumu, mungkin. Apa ada bukumu yang dicuri? Misalnya, seperti buku geografimu. Semua bukuku di sini. Ini kejahatan nyata yang harus kau pecahkan. Ini benar-benar misteri. Lihat. Wah. Jadi apa yang hilang? Semua cat emasku menghilang. Dan di mana terakhir kali kau lihat cat emas yang dimaksud? Di atas meja. Ini sangat berantakan. Seperti mereka sering mencari sesuatu. Tapi kenapa repot-repot mencari kalau catnya ada tepat di depan mata? Aneh. Jendelanya terbuka. Dan kalau pencurinya masuk lewat situ, tentu saja mereka pasti tinggalkan jejak kaki. Munzi, ini semua jejak kakimu. Tunggu, Munzi.
Lihat ini. Bagaimana menurutmu? Si penjahat pasti tinggalkan buku biografi ini. Yang berarti pemiliknya adalah pencurinya. Munzi, coba tebak. Kau tadi tanyakan tentang buku biografiku. Sekarang bukunya hilang. Apa kebetulan kau tertarik dengan seni? Ya, aku sangat suka menggambar. Dan di mana kau? Wibi, Tepatnya jam berapa? setelah sarapan. Benar, di mana kau setelah sarapan? Mengerjakan TA. Kau yakin? Ya, tentu saja aku yakin. Skip, kenapa kau seperti ini? Apa buku geografi ini terlihat asing bagimu tuan? Ini punyaku. Tapi kenapa kau mau mencurinya? Skip, aku mencuri. Kau yang mencuri. Kau yang mencuri cat Monzi. Kaulah penjahatnya. Tidak mungkin. Skip, lebih baik tarik kembali kebohongan itu. Teman-teman hentikan. Tak satu pun dari kalian yang mencuri apapun. Bagaimana kau yakin? Oh, mungkin aku memang tahu. Oke. Seperti perasaan saja, kan? Tapi aku benar. Kau yang pertama kali laporkan kau bukunya dicuri. Dan aku menemukannya di bawah jendelamu. Dan tanahnya dipenuhi dengan jejak kakimu. Semua mulai masuk akal. Kau rupanya. Apa maksudmu? Kejahatan ini dilakukan Munzi. Benar. Itu kejahatan nyata dan kau berhasil memecahkannya. Bisa tolong jelaskan sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Wibi, Monzi lah yang mencuri bukumu. Kenapa kau melakukan itu? Ya, kenapa? Geografi itu memusankan sekali. Dan catnya, kau mencuri dari dirimu sendiri. Kau mencuri keduanya? Kau benar. Bagus sekali. Skip. Kau pecahkan kasusnya seperti detektif sungguhan. Hooray! Monzi jelaskan bagaimana dia melakukan semuanya untuk memberi Skip kesempatan jadi detektif sejati seperti yang dia inginkan. Mereka anak-anak yang baik kok. Walaupun kadang-kadang suka bikin ulah. Tapi kamu kan baik-baik saja. Ingat untuk menghitung mereka. Kau mau bilang apa? Untuk menghitung mereka. Supaya kamu yakin jumlah mereka sudah lengkap. Hati-hati, ekor kau bisa terbakar. Kok kamu hampirnya pernah pakai bata di belakangmu? Sekarang ketemu lagi Saken dan Buma yang paling culun. Dahulu kalau ada Buma yang culun. Anak-anak, ini cuma roket mainan kecil. Kembali ke sini, anak-anak. Kumohon, kalian tidak mau dengar ending kisahnya? Kurasa kita sudah dapat semuanya. Yap, kita harus menghitung semua anak-anak sekarang. Coba kamu hitung, apakah ada 33? Kenapa enggak kamu saja yang hitung? Jujur saja, aku cuma bisa menghitung sampai 3. Dan kurasa jumlahnya lebih dari 3. Jadi bisakah kau menghitung mereka? Mungkin ada sedikit masalah, karena aku cuma bisa menghitung sampai 1. Terus gimana kita bisa tahu kalau mereka sudah lengkap atau belum? Halo, guys. Kali lihat roket. Jadi kamu yang meluncurkan benda itu? Anak-anak sangat ketakutan sampai mereka kabur. Terus mereka udah kembali semua, kan? Popsie, kalian bisa berhitung. Berhitung? Bisa, Bang. Kami sangat pintar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai teman-teman. Kalian lagi main apa? Hai Bibi, Ame sudah menghitung serangga kecil. 1, 2, 1, 2. Ya, itu cara menghitung yang aneh. Harusnya bagaimana? Lihat aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yang dia bilang itu semuanya angka. 20, 21, 22, 23, Menurutmu dia mengajak aja? Atau semua orang tahu tentang hal ini? 28, 29, 30, 31, 32. Wah, terima kasih. Wah, aku tidak tahu kalau kamu sepintar ini. Kalau kelas sekolahmu sama denganku, kamu juga bisa berhitung seperti ini. Hei, tunggu. 32. Seharusnya ada 33. Kurang 1 kumbang. Di mana kau? Kumbang. Hei, nak, kembali. Kumbang.
Kumpan. Seseorang, tolong aku. Para sana. Cepat, aku mau jatuh. Cepat. Dia tersangkut. Dan tanganku. Hampir saja. Oh, Wibi. Kalau bukan karena kamu Denzel menghitungmu, kita tidak akan tahu kalau ada kumbang yang hilang. Andre, aku bisa menghitung seperti itu. Kalau mau, aku bisa ajarin kamu. Ah, kamu serius? Tentu. Satu. Wibi menepati janjinya dua, dan mengajari tiga, teman-temannya empat. berhitung. Sekarang mereka jadi ketagihan berhitung.